Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal. Bab pertama. Fi mabanil islami, di dalam membangun Islam. Nah, di dalam membangun Islam ini ada 5 fasal. Al-faslul awalu fil ikhlasi lillahi ta'ala wa tsana'i alaih. Fasal yang pertama di dalam menerangkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan memujanya atas Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an na'lama anna Allah ta'ala wahidun la syarikalah. Kita semua hendaknya harus mengetahui, harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala esa, tunggal, satu, wahid, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah tidak ada sekutu. Allah tidak mempunyai sekutu. Fardun la mislalahu. Allah esa. Tidak ada yang mengumpamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada makhluk yang seperti Allah, tidak ada. Somadun la niddalahu. Allah tempat bergantung. Allah tempat memohon. La niddalahu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu. Abadiyun daimun. Allah abadi. Allah abadi selamanya. Arti abadi berarti Allah tidak akan berubah. Tidak akan berubah dengan waktu, tidak akan berubah dengan zaman, tidak akan berubah dengan keadaan. Misalnya Allah Ta'ala kaya. Lantas setelah Allah mengayakan semua makhluknya, kemudian Allah menjadi tidak kaya. Tidak demikian. Kemudian Allah menjadi bangkrut. Tidak demikian. Walaupun semuanya dikayakan oleh Allah dengan harta yang melimpah, harta kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang sedikit pun. Lain halnya dengan manusia. Kalau manusia punya emas 1 kilo, kemudian yang 1 on dikasihkan pada orang, ya tinggal 9. Kalau Allah tidak. La awalah liwujudihi. Allah memang awal, tapi tidak ada permulaannya. Keberadaan Allah tidak ada permulaannya. Wala akhirah li abadiyatihi, dan Allah tidak ada akhirnya dalam keabadiannya. Allah memang abadi, tapi bukan berarti ada akhirnya. Allah tidak ada awalnya, Allah juga tidak ada akhirnya. Walaupun Allah awal, Allah akhir, bukan berarti ada permulaan. Bukan berarti ada ujung, tidak. Karena Allah memang ada mulai zaman azali. Kalau kita ada, kan masih ada permulaannya, masih ada awalnya. Kapan awalnya kita? Ya kita awalnya kapan kita dilahirkan kalau di bumi ini. Qayyumun la yabnihil abadu. Allah berdiri sendiri. Tidak akan membinasakan, tidak akan merusak, tidak akan menafikan Allah waktu itu. Tidak ada waktu yang bisa menafikan Allah. Tidak ada zaman yang bisa menafikan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yughayyiruhul amadu, dan juga tidak ada zaman yang bisa merubah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan ada perubahan. Jangankan usia ya. Dari punya uang menjadi tidak punya uang pun kadang-kadang kita berubah. Waktu punya uang mungkin kadang senang. Kemudian oleh Allah dikasih tidak punya uang, dikasih ujian tidak punya uang, menjadi galau. Nah ini manusia nih, beda, memang beda.
Bal huwal awal wal akhiruh, akan tapi Allah itu awal dan akhir. Tapi awalnya Allah tidak ada permulanya. Akhirnya Allah tidak ada ujungnya. Wal zahiru wal batinu, Allah zahir dan batin. Tapi bukan berarti Allah zahir bisa dilihat dengan mata kita, bukan. Allah batin bukan berarti tidak zahir seperti batinnya kita, bukan. Tidak sama, zahir batinnya Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau kita mempunyai perasaan atau unek-unek bahasa Jawanya kerentek misalnya, itu Allah tidak seperti itu, enggak. Jangan sampai punya dugaan atau prasangka atau iktikad yang Allah dianggap sama dengan makhluk. Jangan sampai punya dugaan seperti itu. Munazzahun anil jismiyati laisa kamitslihi syai'un. Allah disucikan dari jisim, dari bentuk. Berarti firman Allah yadullah fawaidihim itu ya harus ada penakwilan. Jangan diartikan tangan Allah di atas tangan mereka, jangan begitu. Karena kalau diartikan demikian, itu berarti secara langsung, tidak langsung kan menyamakan Allah dengan makhluk. Dan lagian kalau itu tidak ditakwil, nanti kita akan terbentur dengan ayat-ayat yang lain. Maka kita akan terbentur dengan hadis yang lain. Laisa kamitslihi syai'un, Allah atau sesuatu tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fawqa kulli syai'in, Allah memang menguasai segala sesuatu. Allah mengatur segala sesuatu. Fauqiyatuhu la tasidu bu'dan an ibadihi. Nah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah jauh dari hambanya. Tidak akan berkurang dari hambanya, tidak akan lebih dari hambanya kekuasaan Allah taala. Contoh begini ya. Allah kuasa. Kemudian seumpama semua makhluk itu durhaka kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, semua makhluk itu taat kepada Allah, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ibadah taat kepada Allah tidak akan menambah posisinya Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak akan mengurangi posisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aqrabu ilal abidi min hablil warid. Allah lebih dekat pada hamba daripada urat nadi. Nah, ini perlu pentakwilan seperti ini. Kalau ini tidak ditakwil, nanti bisa diartikan yang bukan-bukan. Bisa dianggap Allah manunggal Gusti nanti. Nah, ini yang dimaksud Allah lebih dekat pada hamba daripada urat nadi, rahmat Allah lebih dekat daripada urat nadi. Karena rahmat Allah itu meliputi kita semua. Kalau tidak ada rahmat Allah pada kita, ya apa jadinya kita ini? Nah, ini huwa aqrabu ilal abidi min hablil warid. Allah lebih dekat, yakni rahmat Allah lebih dekat pada hamba daripada urat nadi. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi semua yang terjadi, disembunyikan atau tidak, tampak dengan mata kita atau tidak, Allah mengetahui, Allah menyaksikan itu semua. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu semua dimanapun kamu berada. Maksudnya rahmat Allah bersama kamu semua dimanapun kamu berada. Tentunya kalau kamu itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah selalu bersama kamu. Lah ini seperti ini, model kalimat seperti ini perlu ada pentakwilan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, seperti yang pernah disampaikan ungkapan Habib Abdullah bin Awil Haddad, ini berkaitan dengan ketakwaan. Pertolongan Allah selalu bersama kamu asal kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dimaksud wa huwa ma'akum aina ma kuntum menurut
pendapat Habib Abdullah bin Abdul Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah. Allah, yakni pertolongan Allah bersama kamu semua, asal kamu semua takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.